Pertama mungkin saya ingin ke Pak Taadi dulu. Selamat pagi Pak Taadi. Pagi Mas Cecep, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kasus kita ini Pak Taadi yang kekerasan perawat di Palembang, sebetulnya kasus-kasus serupa seperti ini seberapa sering terjadi dan dari sisi BBHPPNI ini sebetulnya sudah berapa banyak yang melapor ke kita dan berapa banyak yang ditangani, sehingga kita tahu bahwa apakah fenomena ini baru-baru terjadi atau memang sudah sejak lama terjadi. Baik, terima kasih moderator Mas Cecep, yang saya hormati Ketua DPW Sumut, Bang Mansur, serta narasumber yang lain, Dr. Beni, selamat siang. Selamat siang, Pak. Dr. Binsar dan Bang Jasmen, ya. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik, kembali ke pertanyaan dari saudara moderator, bahwa kasus-kasus yang terjadi pada perawat yang masuk ke BPH sejak 2020 itu ada kurang lebih 20 kasus, ya. Kemudian yang terkait dengan kekerasan itu ada 9 kasus, ya. Nah, kalau dikatakan ini sering, maka kalau dari jumlah 9/20 hampir 50%. Nah, yang 9 itu bisa jadi yang selisihnya dari 9 berarti 11, itu adalah kasusnya justru perawat sebagai terlapor. Jadi ada 2 posisi. Ada posisi perawat yang sebagai korban seperti Mbak Sisilia, maka dia sebagai pelapor. Tapi ada juga sisi lain, perawat adalah sebagai terlapor, dalam hal ini adalah pelaku. Nah, bagaimana langkah BPHP dan keberhasilannya? Dari 20 kasus itu, dominan masuknya adalah di litigasi. Sehingga saya sering mengatakan pada kawan-kawan, kalau perawat khususnya sebagai terlapor, upayakan, ya, jangan ke litigasi dulu. Ya. Nah, hasilnya yang masuk ke dalam persidangan itu sudah banyak yang ingkrah. Contoh, di Pekalongan, ya, yang kasus perawat dijotosi oleh 3 orang waktu mau survei cari tempat makam pasien COVID tahun 2020, itu sudah diputus 1 tahun yang 2 orang, yang 1 orang itu DPO. Kemudian di Semarang, kasus perawat yang dianiaya oleh security sebuah klinik, itu sudah inkrah, kena 7 bulan. Jadi semua yang masuk litigasi, sebagian besar sudah inkrah. Nah, tinggal nanti ini yang 2021 yang sedang berjalan. Ya, semoga selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan yang mediasi, ada yang berhasil, ya, misalkan kasus di daerah Jogja. Kemudian ada juga mediasi yang buntu. Saya harus jujur mengatakan memang itu saya pernah nangani ada yang buntu. Karena memang konsep mediasi bukan eksekutor. Sehingga ya para pihak yang mengambil keputusan itu sendiri kita serahkan. Nah, para pihak ini ketika sudah di belakangnya nuwun sewu ada para lawyer, itu sudut pandangnya sudah agak beda. Jadi mediator itu sesuatu hal yang memang sedikit berserempetan dengan para lawyer, ya, sehingga semangat mediator itu mendamaikan, kalau semangat lawyer kan bertempur sampai akhir hayat, gitu. Ya, fight-nya itu beda, ya. Ini hal yang biasa. Jadi ukuran berhasil atau tidak, monggo itu yang sudah dilakukan BPH terkait dengan beberapa kasus, dan itu dalam pandangan saya fenomena gunung es, saudara Cecep dan kawan-kawan. Kenapa? Karena banyak juga beberapa kasus yang tidak dilaporkan atau tidak diadukan. Karena prinsip bekerjanya BPH itu bisa melalui aduan atau bisa temuan.
Nah, misalkan kasus yang viral itu kan tidak ada aduan dari DPD, DPW, tapi BPH bisa langsung dianggap sebagai temuan. Tapi ada juga yang memang ada aduan dari DPD, DPW, dan DPP serta turun ke BPH. Jadi ada beberapa model kasus. Pada prinsipnya setiap ada temuan atau aduan, BPH akan turun sesuai dengan amanat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, mensikapi kasus yang Mbak Sisilia ini, sebetulnya saya akan, karena ini judulnya mau dibawa kemana, saya justru akan mengawali berangkat dari mana, gitu kan. Ya, karena suatu peristiwa itu juga tidak serta-merta endingnya, tapi juga mulainya. Nah, coba kalau kita lihat di ketentuan Undang-Undang 38 2014 sebagai tanda petik ya, kitab sucinya perawat, itu jelas 32 ayat 4 di penjelasan bahwa ada pelimpahan kewenangan. Nah, menginfus itu adalah pelimpahan kewenangan dalam bentuk delegasi. Clear di situ, Mbak Sisilia melakukan infus itu clear. Kalau saya kaitkan dengan Undang-Undang Rumah Sakit pasal 46, maka rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas segala. Nah, artinya kalau dari komunikasi yang ada di medsos ini, keluarga menduga Mbak Sisilia ada katakanlah kelalaian dan lain-lain, maka rumah sakit ikut tanggung jawab. Dan saya melihat respon dari direktur rumah sakit sudah bagus, luar biasa, selalu mendampingi, dan tim lawyernya juga bersinergi dengan tim lawyer dari BPH. Kemudian saya akan masuk ke Undang-Undang Kesehatan 36 2009 pasal 29, bahwa segala kelalaian yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan ya itu kurang lebihnya adalah harus diselesaikan, harus ya. Ingat, harus diselesaikan dengan mediasi. Dan dikuatkan di Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 78. Bahwa segala sengketa itu juga harus ya, yang saya poinnya adalah harus diselesaikan melalui sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya. Nah, kemudian ada lagi tambahan di Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa. Ya. Nah, artinya apa? Saya mau bicara kalau memang ada dugaan pelanggaran ataupun kelalaian oleh tenaga kesehatan dalam konteks menjalankan tugas di pelayanan kesehatan, wajib hukumnya untuk diselesaikan dengan mediasi, bukan litigasi. Itu awalnya begitu. Tetapi dalam kasus Palembang ini kan komplain yang diajukan oleh keluarga tidak melalui jalur yang diberikan oleh undang-undang, justru melalui jalur hukum tersendiri, hukum versi keluarga, yaitu dengan melakukan kekerasan fisik. Sehingga ini berpotensi memang masuk di dalam pidana. Lebih khususnya bisa jadi di 351 tentang penganiayaan. Ya, sehingga prosesnya nanti kita akan cermati bareng, kita akan sikapi bareng oleh semua sejawat dan para praktisi hukum. Karena kasus ini bukan yang pertama. Ya, ini kalau tadi saya bilang ada 8-9, maka ini kemungkinan nanti akan nambah lagi. Baik yang terekspos maupun tidak terekspos. Ya, kenapa ya? Karena itu tadi banyak variabel yang mendukung terjadinya peristiwa itu. Untuk sementara begitu, Mas Cecep, monggo. Tahu bahwa ternyata ini bukan baik, menarik sekali Pak Dr. Taadi, karena ternyata ini memang bukan artinya bukan kasus yang satu-satunya kasus, bahkan ada 9 kasus sejak tahun 2020 yang tadi disampaikan. Nah, kalau kita mengamati Pak Taadi, bagaimana kemudian dinamika para netizen di sosial media, kemudian sehingga sampai ada di Sumatera Utara itu netizen yang berkata dengan kasar dan seterusnya. Tetapi kemudian kita lakukan somasi. Nah,
Kemudian ada juga banyak netizen yang menyikapi itu. Apakah itu tidak membuat kemudian perawat, profesi kita tercinta ini menjadi sebuah profesi yang anti kritik, Pak? Bagaimana kita menyikapi itu? Baik, kalau netizen itu ya begitulah, karena dunia maya itu ya. Yang saya cermati itu kalau orang berkomentar di netizen itu suka-suka gua gitu kan. Tapi ketika itu diperkarakan biasanya akan 180 derajat itu. Ya, ya kan, ini luar biasa ya, yang beralasan macam-macam. Tapi saya mencoba akan melihat terminologi kritik itu loh, Mas. Nah, kalau perawat dikatakan anti kritik tidak juga. Karena sebetulnya kritik itu adalah suatu respon terhadap suatu hal yang berbasis uraian dan pemahaman. Itu loh. Nah, dari di situ itu tidak ada unsur-unsur yang lain. Jadi ini diksi kritik itu mengandung makna positif. Ya. Jadi analisisnya ada, pemahaman tujuannya ada, kemudian menguraikannya jelas, basisnya adalah data yang dikritik apa gitu loh. Hasil kritik itu nanti berimplikasi pada saran dan solusi. Nah, beda halnya dengan penghinaan. Karena kalau penghinaan itu dalam pidana itu disebut istilahnya adalah sebagai menyerang martabat. Ya. Nah, penghinaan ini kan bisa penghinaan yang unsurnya disengaja, dan apalagi kalau di medsos itu sengaja dan untuk diketahui umum. Nah, ini masuk. Ya. Jadi dua hal yang berbeda. Ya. Oke, berarti artinya ketika mengkritiknya dengan cara menghina, itulah yang kita lawan ya Pak dari PPNI. Kemudian seperti itu suatu hal yang tidak bisa digabung itu antara kritik dan hina. Jadi mengkritik dengan cara menghina itu nggak ada itu dalil kayak gitu. Ya karena terminologinya sudah beda. Jadi menghina dia. Kalau masalah dia kritik itu kan pemahaman dia dalam perspektif membela diri. Ya sah-sah saja. Tapi kita kan tidak menggunakan dalil-dalil personal. Ya, kita harus menggunakan dalil-dalil yang terukur, gitu. Baik, Pak. Kemudian kalau kita tahu kemudian belakangan ini, Pak, istri dari pelaku pelaku penganiayaan kemudian mengeluarkan statement di media bahwa asal muasal. Kita tahu bahwa itu dua hal yang berbeda, Pak. Artinya tadi sudah Bapak sampaikan bahwa mestinya itu diselesaikan dengan jalur-jalur yang sudah ada, tetapi kemudian dia malah melakukan jalur-jalur yang lain, yaitu melakukan kekerasan. Tetapi kan tentu ada PR juga, kenapa misalnya keluarga itu melakukan pemukulan misalnya. Disebutkan di situ keterangan-keterangan bahwa ketika dicabut infusnya, kemudian tidak diberikan alkohol dan seterusnya, pakai tisu toilet dan seterusnya. Nah, bagaimana kita sebagai organisasi profesi, sebagai perawat, terutama di BPHP, juga melihat ke arah yang seperti itu. Artinya keberimbangan mungkin ya, antara kita juga melindungi perawat, tetapi juga konteks melindungi pasiennya itu Pak tadi. Ya, itu fardu ain itu Mas, itu wajib hukumnya. Ya, jadi kita juga tidak boleh unfairness ya, artinya karena ingin membela diri kemudian membuat argumen yang serampangan juga tidak bisa. Di Undang-Undang Rumah Sakit pasal 32 itu jelas terang benderang tentang hak-hak pasien di situ, dan biasanya ditulis besar-besar ditempel di tembok itu. Nah, bahkan di pasal 31-nya itu tentang kewajiban pasien, meskipun hanya isinya satu ayat, yang ayat lainnya memerintahkan untuk dibuat peraturan pelaksanaannya, gitu kan. Artinya hak-hak ini diketahui, salah satunya adalah hak-hak tentang memilih dan lain-lain, second opinion dan seterusnya. Fokus pada kasus yang sekarang lagi tren, yaitu tadi, kalau memang ada dugaan, dia kan lapor aja ke kepala ruangan. Pasti rumah sakit punya mekanisme penanganan komplain, itu pasti. Nah, dari situ nanti akan dilakukan lidik, ya. Dan ini seyogianya tidak diadu, dalam artian begini, saya menjumpai ada kasus yang ketika dilaporkan para pihak langsung dikumpulkan. Lah ini kan nanti jadi perang malah. Ya mestinya ada tahap dulu, siapa saksi dulu, baru nanti pertemuan itu menjadi momen yang sudah mendekati final, bukan pertama kali langsung dipertemukan. Ya,
Sehingga kalau jalur ini ditempuh sesuai dengan ketentuan, saya yakin ya ketentuan di 29 ya Undang-Undang 36 2009, ketentuan di 78 Undang-Undang 36 2014 itu sudah memfasilitasi untuk mediasi. Ya. Artinya apapun alasannya tidak dibenarkan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Itu poin besarnya. Nah, kalau kemudian ada semacam patut diduga kelalaian pada perawat, bisa diselesaikan oleh manajemen melalui audit. Ya, di situ ada komite-komite kan, ada komite hukum, komite perawat dan sebagainya, bisa diselesaikan di situ. Dan saya juga harus menyampaikan dengan fair, apabila betul dugaan kuat, bisa juga masuk ke wilayah pasal 84 Undang-Undang Tenaga Kesehatan tentang kelalaian. Tetapi unsur itu harus dipenuhi. Tapi kalau soal dia ngadukan boleh, ya. Tapi kalau unsurnya tidak terpenuhi ya tidak bisa dilanjutkan. Nah, unsur-unsur itu harus dipenuhi tentang kelalaian. Apakah betul rumus-rumus kelalaian pembuktiannya, baik yang secara langsung atau tidak langsung, baik yang menggunakan rumus 4D maupun rumus yang pakai doktrin rep ipsa loquitur. Nah, itu tuh bisa. Ya. Konstruksi itu bisa ditempuh dan bisa dilakukan aduan. Ya. Meskipun secara garis besar dari Undang-Undang 36 2014, 36 2009, kemudian yang lain itu tegas mengatakan sengketa bidang kesehatan itu harus dengan tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dalam kurung mediasi. Ya. Jadi koreksi internal tetap dilakukan, ya, karena tidak mungkin ada kekeliruan tanpa sebab, tidak ada reaksi tanpa aksi. Cuma ini kan reaksinya berlebihan, itu aja. Nah, aksinya itu yang akan kita koreksi. Nah, standar koreksinya apa? Ya SPO, ya kan begitu. Nah, standar prosedur operasional yang secara verbal maupun di medsos itu oleh direktur dinyatakan sudah sesuai SPO. Ya. Nah, apakah mengatakan sesuai SPO itu sudah melalui proses atau berbasis laporan? Nah, ini juga kita harus fair, ya. Bagaimana mekanisme penanganan kasus di sana? Cuma mungkin persoalan prioritas. Prioritas pertama kan ini sudah ada korban yaitu perawat yang kekerasan fisik, maka itu diselesaikan dulu. Saya melihatnya seperti itu. Untuk yang tahap berikutnya bisa jadi nanti akan ada tahap untuk klarifikasi dan seterusnya. Demikian, Mas Moderator, lanjut. Baik, terima kasih Pak Taadi. Satu lagi mungkin Pak Taadi sebelum kita ke narasumber yang lain adalah sikap seperti apa yang harus dilakukan oleh teman-teman kita perawat. Ini kan kebetulan di sini kita ada lumayan banyak partisipan juga masuk di live streaming YouTube. Tentu perawat-perawat ingin juga merasa was-was ya dengan ada beberapa kejadian, apalagi tadi ternyata tidak hanya satu gitu, ada beberapa kejadian. Kira-kira kalau terjadi seperti itu, yang pertama apa yang harus dilakukan agar hal-hal seperti itu tidak terjadi? Apakah misalnya regulasinya kita perkuat atau apa? Kemudian yang kedua dari sisi perawatnya, apa yang dilakukan jika terjadi seperti itu? Kan kalau kekerasan kita tahu itu tidak hanya fisik ya Pak ya, verbal abuse juga mungkin juga sering terjadi di lapangan. Itu mungkin Pak terakhir dari pertanyaan terakhir sebelum ke narasumber yang lain. Terima kasih Mas Moderator. Terkait dengan perawat harus bagaimana, ya saya mencoba untuk mengajak teman-teman bahwa sumber hukum undang-undang itu betul. Tapi undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum. Nah, ini harus dikoreksi. Artinya apa? Jangan pernah mencari pemasangan infusi itu dalam konteks undang-undang. Artinya apa? Maka sumber hukumnya itu di situ bisa pakai SPO. Saya menggunakan SPO bukan SOP karena setahu saya bahasa undang-undang itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
bukan SOP tapi SPO. Saya baca semua peraturan pakainya SPO. Nah, artinya apa? Ketika kita mencari undang-undang tidak bisa, maka SPO itu sebagai hukum. Karena apa? Karena SPO itu berbasis ilmu atau doktrin. Nah, sumber hukum yang bersifat persuasif authority itu adalah ilmu pengetahuan. Ya, doktrin-doktrin itu. Makanya membuat SPO itu ada rumusannya yang jelas, ada pengetahuannya, dan ada kebijakan yang ditandatangani oleh pimpinan. Itu sebagai tanggung jawab secara administratif. Jadi SPO yang dipatuhi. Ya, itu yang pertama. Jadi regulasi kalau dikejar itu tentang harus ada permennya, harus ada undang-undangnya, itu kurang tepat. Karena itu berlebihan. Sumber hukum itu bukan undang-undang. Kalau undang-undang itu betul, tetapi dia memang bersifat mengikat, ya, binding authority. Nah, kalau yang tidak ada di undang-undang, maka bisa dengan menggunakan persuasive authority. Salah satunya adalah sumber doktrin atau ilmu pengetahuan. Nah, SPO itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, itu bisa dijadikan sumber hukum. Kemudian tadi apa yang kedua? Agak lupa nih. Iya, dari sisi perawatnya, Pak. Apabila terjadi misalnya kekerasan seperti itu, ya misalnya tidak hanya kekerasan fisik, Pak, misalnya ada verbal abuse juga kan sering juga terjadi di lapangan. Ya, kan saya sering berseloroh begini. Ekstrakurikuler atau mata kuliah pilihan perawat itu kan ada bahasa Inggris, ada TOEFL, ada ini itu entertain dan lain-lain. Geser saja itu 2 SKS atau 4 SKS itu dengan ekstrakurikulernya itu taekwondo atau karate gitu loh. Maksud saya bukan untuk melawan, kalau melawan nanti judulnya bukan penganiayaan, perkelahian, tetapi minimal untuk menghindar. Ya. Untuk menghindar. Apakah kekerasan fisik itu berarti harus kemudian benturan? Nah, tidak selalu begitu. Menghindarkan bisa, ya. Kemudian ada kesaksian. Ya. Itu saya berkelakar karena selama ini banyak kekerasan. Sekali-kali itu loh, prodi-prodi keperawatan itu muatan lokalnya itu apa pencak silat atau apalah itu. Jadi biar bisa menghindar minimal secara fisik. Nah, perawat harus bagaimana? Ya tadilah, perawat itu harus tahu risiko pekerjaannya. Tetapi ini persoalannya kalau saya lebih seksi bukan ke perawat tentang kekerasan fisik itu. Pernah ada kasus juga yang sama, bahkan sudah inkrah, perawatnya itu di UGD, masuk rumah sakit juga, dikeroyok oleh keluarga. Pertanyaan besar saya adalah, betapa beratnya perawat ketika harus head to head dengan keluarga. Apakah karena doktrin perawat itu sebagai pelayan yang biopsikososial, spiritual, keluarga, individu, masyarakat begitu? Ya jangan diterjemahkan itu dalam dunia nyata seperti yang terjadi. Ada keluarga pasien, perawat yang ngadepi, ada LSM datang, perawat yang ngadepi. Pertanyaan saya, di mana letak security sebuah lembaga pelayanan? Sehingga ketika ada kasus perawat yang di Lampung, yang perawat di Jotosi itu harusnya kita alihkan itu. Kita harus kayak orang main kerambol, ya. Untuk menyerang bola merah kita bisa juga dengan menendang yang hijau. Bahwa terjadinya peristiwa itu kan ada salah satu sebab yang prinsip, yaitu bagaimana rumah sakit tanggung jawabnya memberikan keamanan sebagai perawat saat bertugas. Coba aja lihat, kan yang nggak logis. Kalau di medsos itu kan, bagaimana ada seorang perawat dianiaya, satpamnya itu necis saja gitu kan, ya. Pakaiannya aja yang keren dia, ya kan. Nah ini menurut saya persoalan serius. Itu bukan yang pertama, karena dulu kasus yang ada di Lampung juga sama, keluarga, LSM, bahkan di Jakarta ada. Dan seterusnya. Karena ini terjadi di dalam ruangan, di dalam rumah sakit, maka sangat tidak lucu kalau perawat harus head to head dengan bukan pasien. Asuhan keperawatan kita itu klien loh, kalau konteks rumah sakit. Ya. Dan ini saya sampaikan di sini, termasuk ada kasus ketika perawat ditabok oleh oknum
keamanan di suatu tempat, itu karena perawat tanda petik melampaui batas tugas, tanda petik. Artinya apa? Lawang urusan biaya BPJS dan lain-lain kok perawat ngurusi itu loh. Betul. Kenapa? Ini kan bukan persoalan perawat, ini persoalan manajerial. Ya. Nah, kalau yang kasus Lampung ini kan persoalan security. Bagaimana SPO-nya keluarga boleh masuk di ruang gawat darurat dengan rombongan? Nah, kalau demikian tidak ditata, perawat benar yang saya katakan, seperti tulisan saya di Bogor itu. Perawat menjadi ujung tombak dan ujung tombok. Nah, apakah kita akan seperti itu? Enggak bisa terus-terusan. Maka pembenahan itu bukan semata-mata pada perilaku perawat dan tenaga kesehatan, tetapi juga variabel-variabel pendukungnya. Ya. Makanya saya baca di medsos ada itu kepala daerah yang menginstruksikan aparat penegak hukum itu jaga di rumah sakit. Itu saya sepakat. Karena dia terukur gitu loh. Tanpa mengurangi rasa hormat pada security yang lain. Tetapi dalam beberapa kasus security itu begitu, Mas. Dalam beberapa kasus ya, terjadinya head to head bentrok fisik itu akibat dari persoalan di security. Ya, bagaimana dia tidak melakukan filter, bagaimana dia menjaga jam besuk, bagaimana dia tidak mendampingi pelayanan secara dekat gitu kan. Sehingga kembali ke pokok persoalan bahwa kalau sikap perawat ya satulah SPO pegang. Nggih, SPO dipegang, terus yang kedua bahwa konsekuensi dalam suatu pekerjaan itu selalu ada, bukan hanya perawat. Tetapi ketika dalam melaksanakan pekerjaan sudah sesuai SPO, kondisi itu bisa membantu nanti di dalam langkah-langkah selanjutnya. Baik. Terima kasih. Baik.